Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Ainuning Tias dengan NIM 1262072131444 akan menjelaskan materi tentang. Baik, yang pertama ada konsep manajemen. Pengertian konsep manajemen. Manajemen dalam artian luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Manajemen adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen mempunyai tujuan tertentu. Berhasil tidaknya tujuan itu tergantung pada kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada. Manajemen hanya dapat diterapkan pada sekelompok manusia yang bekerja sama secara formal serta mempunyai tujuan yang sama pula. Manajemen hanya menerapkan alat untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dalam manajemen, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan. Manajemen merupakan sistem kerja yang sama kooperatif dan rasional. Manajemen didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, forecasting. Yang kedua, planning termasuk budgeting. Yang ketiga, organizing. Yang keempat, staffing atau assembling resource. Yang kelima, directing atau commanding. Yang keenam, leading. Yang ketujuh, coordinating. Kedelapan, motivating. Yang kesembilan, controlling. Dan yang kesepuluh, reporting. Konsep manajemen sebagai ilmu. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat mengalami kemajuan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dari masa klasik hingga abad ke-21 ini, perubahan terjadi secara kontinu. Seperti manajemen pendidikan dari segi komunikasi semisalnya. Zaman surat menyurat kini berganti dengan koneksi jaringan satelit. Relativitas manajemen tersebut atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun syarat manajemen sebagai ilmu yaitu yang pertama, terstruktur sistematis, yang kedua objektif, yang ketiga aplikatif secara ilmiah, yang keempat loyalitas terhadap prinsip organisasi atau lembaga, dan yang kelima empirik. Selanjutnya ada konsep manajemen sebagai seni. Seni dalam manajemen yang dimaksud adalah mendayagunakan sumber daya manusia untuk memperoleh hasil dan target kelompok atau keorganisasian. Sehingga manajemen dikatakan sebagai seni karena sampainya maksud dan tujuan melalui cara mengatur orang lain dalam menjalankan amanah yang diemban. Contoh manajemen sebagai ilmu dan seni adalah proses dan cara seorang manajer mengelola suatu organisasi tersebut. Manajemen sebagai seni memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kesuksesan pencapaian tujuan ditentukan oleh sifat dan potensi dari para manajer. Yang kedua, suatu proses pencapaian tujuan seringkali mengikut sertakan unsur naluriah, perasaan, dan intelektual. Yang ketiga, salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ialah kekuatan pribadi yang kreatif. Nah, selanjutnya ada konsep manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi berarti memajukan setiap pekerjaan supaya tiap personil mampu berhasil mencapai kedudukan tertinggi untuk tiap keahliannya sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Oleh karena itu, penilaian terhadap manajer lebih sulit dibandingkan penilaian terhadap profesi lain seperti bidan, polisi, tentara, guru, dan sejenisnya. Pada akhirnya, manajemen sebagai profesi menuntut para profesional agar bekerja sesuai dengan kode etik untuk melindungi klien mereka. Selanjutnya ada konsep manajemen sebagai proses. Nah, manajemen proses adalah bagian terpenting dari upaya pengembangan dan peningkatan proses. Jadi, manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam fungsinya untuk mengembangkan dan meningkatkan derajat efisiensi dan efektivitas, manajemen proses juga merupakan salah satu perangkat kerja yang sangat potensial dalam upaya peningkatan nilai-nilai kepuasan konsumen.
Selanjutnya, materi yang kedua yaitu konsep etika. Hakikat makna etika. Etika dalam bentuk jamak yaitu kebiasaan. Menurut pengertian ini, etika memiliki kaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki 3 pengertian, yakni yang pertama, etika adalah ilmu mengenai baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Yang kedua, etika merupakan nilai yang berhubungan dengan akhlak. Dan yang ketiga, etika merupakan nilai yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etika berwirausaha adalah suatu kode etik perilaku aktor berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Selanjutnya, konsep kode etik. Maksud dari kode etik di sini adalah pola aturan, tata letak, cara pedoman berperilaku, norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau relationship. Nah, semua jabatan dan profesi memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut. Konsep dasar etika profesi yang merupakan landasan penting bagi setiap orang yang akan memasuki wilayah profesi secara umum, khususnya profesi kependidikan. Kode etik itu merupakan suatu kesempatan bersama dari para anggota suatu profesi. Maka kode etik tersebut ditetapkan oleh organisasi yang mendapat persetujuan dan kesepakatan dari para anggotanya. Adapun yang dimaksud tujuan kode etik dalam bidang profesi adalah yang pertama, supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau nasabahnya. Yang kedua, untuk melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Yang ketiga, meningkatkan mutu pengabdian profesi. Yang keempat, memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Yang kelima, tujuan dan fungsi etika. Dalam kehidupan manusia, tujuan etika adalah suatu yang dikehendaki, baik individu maupun kelompok. Tujuan etika yang dimaksud merupakan tujuan akhir dari setiap aktivitas manusia dalam kehidupannya, yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan. Tujuan utama etika yaitu menemukan, menentukan, membatasi, dan memberikan kewajiban, hak, cita-cita moral dan individu dan masyarakat, baik masyarakat umum maupun dalam lingkup profesi. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika tersebut berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Fungsi etika dalam kehidupan manusia. Etika memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam pengambilan suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Baik, selanjutnya materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu hakikat kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sikap atau kemampuan membuat atau menciptakan hal-hal yang baru dan mempunyai nilai dan bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain. Pengertian wirausahawan menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Richard, kewirausahaan didefinisikan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Seseorang pengusaha membeli barang hari ini dengan harga tertentu dan menjual di masa depan dengan harga yang tidak pasti. Yang kedua, menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan merupakan nilai yang terkandung dalam sumber daya, pendorong, tujuan, taktik, kiat, proses, dan perilaku yang mendasari hasil bisnis. Kemudian yang ketiga, menurut Soeharto Prawiro, kewirausahaan merupakan seperangkat nilai yang diperlukan untuk suatu usaha dan pengembangan bisnis. Selanjutnya ada tujuan kewirausahaan.
Apa sih tujuan dari kewirausahaan itu? Tujuan dari kewirausahaan sendiri sangat variatif dan bersifat individual. Tujuan kewirausahaan ini juga bisa bergantung dari pribadi setiap orang yang berbeda-beda. Nah, secara umum, tujuan kewirausahaan yang perlu untuk dipahami diantaranya yakni yang pertama, menjalankan usaha secara mandiri. Yang kedua, mencapai kesuksesan finansial atau hidup sejahtera. Yang ketiga, mendorong untuk melakukan perubahan sosial atau menginisiasi kewirausahaan sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada manfaat kewirausahaan. Thomas merumuskan manfaat kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Yang kedua, memberi peluang melakukan perubahan. Yang ketiga, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Yang keempat, memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Yang keenam, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Selanjutnya ada perbedaan antara kewirausahaan dan wira swasta. Nah, perbedaannya yaitu wirausaha lebih cenderung pada resiko dan tantangan. Artinya, seorang wirausaha lebih bermain dengan cara memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Sedangkan wira swasta lebih cenderung kepada seseorang yang memanfaatkan modal yang dimilikinya yaitu untuk membuka suatu usaha tertentu. Jadi seorang wirausaha bisa saja jadi wira swasta, namun wira swasta belum tentu bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, wirausaha mungkin seorang manajer yang mengelola suatu perusahaan yang bukan miliknya, namun wira swasta adalah seseorang yang memiliki usahanya sendiri. Selanjutnya yang keempat, yakni ada konsep dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Konsep dan tujuan etika kewirausahaan dalam Islam, yakni dalam pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak, adab, atau falsafah al-adabiyah yang mempunyai tujuan untuk mendidik moralitas para manusia. Karena etika akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka etika berwirausaha dalam Islam harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Misalnya, barang yang dijual dalam berwirausaha harus halal, komposisi barang yang dijual harus disimpan kepada konsumen secara jujur supaya konsumen tidak was-was memakan produk yang akan dibeli. Adapun tujuan dari etika kewirausahaan dalam Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran Islam. Yang kedua, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Yang ketiga, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Yang keempat, kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat mereka bekerja. Selanjutnya, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan entrepreneurship. Nabi memposisikan perannya sebagai motivator pengembangan semangat entrepreneurship. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik mata pencaharian adalah seorang pedagang atau entrepreneur." Hadis riwayat Baihaqi. Islam memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi. Nabi Muhammad dalam banyak literatur merupakan seorang entrepreneur. Begitu juga dengan para sahabat Nabi adalah entrepreneurs, bahkan berdagang antar negara. Nabi Muhammad juga menjelaskan keutamaan berwirausaha yaitu yang pertama, berwirausaha atau bekerja keras mencari nafkah. Yang kedua, bekerja untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. Yang ketiga, share positioning yaitu bagaimana menempatkan produk Anda ke dalam benak customer secara luas. Yang keempat, market share atau diferensiasi, yaitu sebuah pembeda atau bagaimana caranya agar menjadi berbeda dengan produk atau perusahaan lainnya. Yang kelima
yaitu menggabungkan elemen penting pemasaran benda atau jasa seperti keunggulan produk, penempatan harga, pengemasan produk, periklanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada sejarah peradaban Islam tentang entrepreneurship. Sejarah Islam mencatat bahwa entrepreneurship telah dimulai sejak lama pada masa Nabi Adam alaihissalam, di mana salah satu anaknya yang bernama Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qabil berwirausaha dengan mengembala hewan ternak. Banyak sejarah Nabi yang menyebutkan mereka beraktivitas di kewirausahaan. Sebagian dari mereka berwirausaha di sektor pertanian, peternakan, kerajinan, dan bisnis perdagangan. Contoh yang paling nyata adalah Nabi Muhammad SAW. Awalnya beliau terlibat di bisnis dengan memelihara dan menjual domba. Kemudian membantu bisnis pamannya dan akhirnya mengelola bisnis Sayyidah Khadijah. Yang ketiga yaitu ada Muslim Millionaire. Untuk menjadi seorang Muslim Millionaire dibutuhkan beberapa pilar dalam meraih kesuksesan di antaranya. Yang pertama, mempengaruhi. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dapat menjadi faktor yang sangat penting dalam kesuksesan seorang. Yang kedua ada orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang lain dapat mempengaruhi kesuksesan kita. Yang keempat, kemampuan. Kemampuan sangat berperan penting dalam kesuksesan kita. Yang keempat, meraih teman. Memiliki teman yang baik dan mendukung dapat membantu kita meraih kesuksesan. Yang kelima, tentu saja dengan bersungguh-sungguh. Kesuksesan adalah pencapaian tujuan atau target yang sudah ditentukan. Yang keenam, yakni percaya diri. Ketika kita memiliki rasa percaya diri yang kuat, maka kita akan merasa lebih mampu menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan kita. Yang ketujuh ada kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif adalah faktor penting dalam meraih kesuksesan karena memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang lebih baik dan lebih efektif untuk masalah yang dihadapi, serta memberikan keunggulan kompetitif yang lebih dalam dunia bisnis atau karir. Selanjutnya yang kedelapan, mampu memanfaatkan waktu. Memiliki sifat memanfaatkan waktu sangat penting dalam meraih kesuksesan karena waktu merupakan sumber daya yang terbatas dan penting untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, menciptakan kebiasaan yang baik, dan menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan Anda. Baik, selanjutnya yang kelima, ada sifat-sifat dan karakteristik yang perlu dimiliki oleh pengusaha. Yang pertama, sifat-sifat yang perlu dimiliki pengusaha yaitu percaya diri. Percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan diri. Kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita akan sukses melakukan suatu pekerjaan. Jangan ragu-ragu, niatkanlah akan bekerja baik dan kemudian berserah diri, tawakal kepada Yang Maha Kuasa. Percaya diri adalah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha supaya apa yang diinginkan dan diharapkan dapat tercapai. Yang kedua, keorisinilan. Sifat keorisinilan yang dimaksud dalam konteks ini adalah seseorang yang tidak mengekor pada orang lain, akan tetapi memiliki pendapat sendiri. Ada ide yang orisinil, serta ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, kreativitas. Kreativitas dalam kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Kreativitas juga dapat bermakna sebagai kreasi terbaru dan orisinil yang tercipta. Sebab kreativitas suatu proses mental yang unik untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, dan orisinil. Yang keempat, berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, seorang wirausaha yang memfokuskan pada tugasnya dan hasil adalah seseorang yang mengutamakan pencapaian prestasi, sabar, kerja keras, memiliki motivasi yang kuat, serta selalu berinisiatif. Yang kelima, berani mengambil resiko. Dalam kegiatan usaha, hal yang dinamakan sebagai resiko selalu ada, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bagi seorang wirausaha, resiko adalah hal yang pasti harus dihadapi dan menjadi sebuah tantangan. Dalam menjalankan usaha, resiko yang mungkin dihadapi seorang wirausahawan diantaranya yaitu resiko teknis, resiko pasar, dan resiko usaha. Yang keenam ada pemanfaatan waktu. Wirausahawan yang menanggung bermacam resiko membutuhkan manajemen waktu yang tepat, kapan memulai pekerjaan dan kapan selesai. Skedul waktu bekerja dan dalam penyelesaian pekerjaan sangat harus menentukan keberhasilan kegiatan usaha.
Selanjutnya ada karakteristik yang perlu dimiliki pengusaha menurut konsep 10D dari William B. Graff. Yang pertama yaitu mimpi atau dream. Seorang wirausaha mempunyai visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, dan yang paling penting adalah dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impian tersebut. Yang kedua ada decisiveness atau ketegasan. Seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan. Yang ketiga ada doers atau pelaku. Begitu seorang wirausaha membuat keputusan, maka dia akan langsung menindaklanjutinya. Yang keempat ada determination atau ketetapan hati. Seorang wirausaha melakukan kegiatannya dengan sepenuh perhatian. Dan yang kelima ada dedication atau berdedikasi. Dedikasi seorang wirausaha terhadap bisnisnya sangat tinggi. Kadang-kadang dia mengorbankan hubungan kekeluargaan, melupakan hubungan dengan keluarganya untuk sementara. Yang keenam ada devotion atau kesetiaan atau kecintaan. Berarti kegemaran atau kegila-gilaan. Demikian seorang wirausaha mencintai pekerjaan bisnisnya, dia mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkannya. Yang ketujuh yaitu details atau terperinci. Seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Yang kedelapan ada destiny atau nasib. Seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Yang ke-10 ada dollars atau uang. Wirausaha tidak sangat mengutamakan mencapai kekayaan. Motivasinya bukan untuk memperoleh uang, akan tetapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Yang ke-10 atau yang terakhir ada distribute atau distribusi. Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaannya. Orang-orang kepercayaan ini adalah orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnis. Selanjutnya yang keenam, ada etika menemukan peluang-peluang usaha. Pengertian peluang usaha. Pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, keuntungan uang, kekayaan, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Peluang usaha adalah peluang yang sudah ada atau muncul dari proses menjalankan usaha maupun yang lahir dari proses pembacaan usaha yang berpotensi memiliki peluang keuntungan yang besar. Nah, adapun ciri-ciri peluang usaha yaitu yang pertama, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di mana yang akan datang. Yang kedua, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Yang ketiga, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Yang keempat, ada keyakinan untuk mewujudkannya. Dan yang kelima, ada rasa senang dalam menjalankannya. Selanjutnya, konsep kreativitas dan inovasi. Dalam berwirausaha, seorang wirausaha yang kreatif memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan produk yang unik dan berbeda, serta dapat merespon dengan lebih baik. Untuk meningkatkan kreativitas memerlukan suatu proses dengan langkah-langkah tertentu, yaitu yang pertama, preparation. Langkah pertama adalah persiapan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan, pengalaman kerja. Selanjutnya yang kedua ada investigation. Langkah kedua investigation adalah mempelajari masalah dan mengidentifikasi komponen utama masalah. Yang ketiga yaitu transformation, adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada dengan informasi serta data yang sudah didapatkan. Yang keempat yaitu incubation, adalah seolah-olah seseorang keluar rumah atau melupakan masalah yang dihadapi. Hal ini sangat baik guna menciptakan kreativitas. Langkah yang kelima yaitu illumination, adalah langkah yang memunculkan ide baru dalam waktu yang tidak terbatas. Biasanya pada saat kalian sudah lupa dengan masalah tersebut. Yang keenam ada verification, yaitu melakukan percobaan, buat simulasi, tes pasar untuk produk, buat pilot proyek, dan sebagainya untuk memvalidasi ide yang tepat atau akurat, apakah berguna atau tidak. Langkah yang ketujuh yaitu implementation, yaitu tahap mulai mentransformasi ide menjadi kenyataan dan digunakan. Selanjutnya ada sumber-sumber peluang usaha. Yang pertama yaitu peluang dari diri sendiri, contohnya hobi, keahlian, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan.
Peluang yang paling besar potensial dan sangat besar resiko kesuksesannya adalah peluang yang bersumber dari dalam diri sendiri. Yang kedua ada peluang dari lingkungan, usaha atau bisnis orang tua, lingkungan rumah yaitu tetangga, teman sekolah, teman main. Ada juga berbagai tempat baru yang dikunjungi. Langkah yang ketiga yaitu ada peluang dari perubahan yang terjadi. Perubahan lingkungan, perubahan tingkat kebutuhan tentang kesehatan, perubahan tingkat pekerjaan yang semakin tinggi, perubahan teknologi informasi dan komunikasi seperti kemajuan teknologi mobile phone atau HP dan internet. Ada juga perubahan jumlah laju pertumbuhan kendaraan yang akan memunculkan peluang penjualan suku cadang, asuransi, aksesoris, dan bengkel. Selanjutnya, peluang dari konsumen, yaitu yang pertama keluhan konsumen, saran konsumen, permintaan khusus dari konsumen. Ada juga angan-angan yang diinginkan konsumen tentang produk atau jasa tertentu. Selanjutnya, harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa. Peluang dari informasi yang diperoleh yaitu informasi tentang produk baru yang sedang tren dan mengetahui cara membelinya. Yang kedua, informasi tentang kebutuhan produk dan harganya yang lebih murah di tempat lain untuk produk yang sama. Ini juga sebuah peluang karena adanya selisih harga. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.